Salam, selamat pagi, dan selamat berjumpa pemirsa GKPS TV yang sungguh berbahagia. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini, kembali kami Tuhan boleh bertemu, berjumpa dengan pemirsa GKPS TV melalui firman-Mu. Bapa, berkati kami semua dan berkati firman-Mu untuk dapat kami pahami, pedomani dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Sepanya pasal 2 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan, hai yang rendah hati. Ini juga sebagai tema bagi kita pagi ini. Mencari Tuhan. Saudara, Allah melalui Nabi Sepanya memperingatkan umat-Nya supaya dengan segera mencari Tuhan dan bertobat. Mengapa umat Tuhan harus mencari Tuhan? Mengapa harus mencari kebenaran dan keadilan? Di sini dapat kita lihat jawaban yang sangat mengejutkan kita kalau kita membaca ayat sebelumnya yang mengatakan dengan tegas, "Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, sebelum datang hari Tuhan untuk membinasakan orang-orang fasik dan dunia itu sendiri." Artinya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, seruan ini dalam penerapan jangka pendek Yehuda yang sudah terjerat di dalam kejahatan, dan ketika mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, mereka akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatan mereka. Sedangkan penerapan untuk jangka panjang ini berkaitan dengan gereja dan dunia, karena hal ini sudah menyangkut kepada akhir zaman, yaitu hari Tuhan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa digagalkan. Datangnya Kristus yang kedua kali. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi seruan ini? Tentu saja kita tidak boleh acuh tak acuh atau menganggap remeh lalu menyanyiakan waktu. Karena seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dengan demikian saudara-saudara, berarti ada waktu di mana Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Tuhan tidak mendengarkan doa kita lagi. Tentu
Selagi masih ada waktu dan kesempatan ini, janganlah kita lewatkan. Jam kehidupan hanya diputar sekali saja, dan Tuhan adalah sang waktu. Dengan demikian, manusia sejatinya harus mencari Tuhan. Dan mencari Tuhan itu dengan kerendahan hati. Mencari Tuhan bukan sekedar melakukan ritual agama secara cermat dan rutin. Spanya jelas menekankan keadilan dan kerendahan hati. Inilah sebagai padanan mencari Tuhan. Kalau kamu mencari Tuhan, harus hidup di dalam keadilan dan kebenaran firman Tuhan. Atau dengan kata lain, relasi dengan sesama menunjukkan relasi dengan Allah. Bila dalam relasi dengan sesama kita bersikap sombong dan berlaku tidak adil, maka patut dipertanyakan, seberapa baikkah relasi kita dengan Allah? Mencari Tuhan tentu adalah mencari kebaikan dan membenci dosa, setia dan taat kepadanya. Dan mencari Tuhan adalah kita harus menempatkan Tuhan itu menjadi pusat di dalam kehidupan kita, dan mengutamakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Jadi jelas mencari Tuhan tidak hanya dikala kita butuh, tetapi dalam segala situasi dan keadaan. Baik kita dalam berkekurangan atau berkelimpahan, baik waktu sehat atau sedang sakit, atau kita sedang mengalami pergumulan. Tetapi kita harus tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah yang perlu kita bangun. Ketika kita mencari Tuhan, kita mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mau mendengarkan suaranya. Kita mau bertekun di dalam doa. Karena ketika kita mencari Tuhan dan fokus kepada kehendak Tuhan, di situ disebut, carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan kamu akan terlindung daripada murka Allah. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus yang dapat memberi kemampuan bagi kita untuk kita tetap hidup, mau saling mengampuni dan ramah kepada sama yang lain. Amin. Kita berdoa. Mampukanlah kami ya Bapa di surga, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Karena jika kami Tuhan tetap berjalan sesuai kepada kehendak-Mu dan mengikuti kehendak-Mu, kami akan terlindung baik dari segala murka Allah, dan kami akan mendapat kehidupan yang kekal. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. GKPS TV